Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dini Cahaya Laras dengan NIM 232020 3870 232028. Program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dalam pendidikan anti korupsi, dosen pengampun Abdul Wahidin M.Sos. Nah, pada kesempatan ini adapun judul materi yang akan saya sampaikan yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang harus kita ketahui. Di antaranya yaitu 1. Kejujuran. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosial. Kejujuran dalam kampus dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, antara lain dapat berupa tidak menyontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memasukkan nilai-nilai. Yang ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer sana, namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengolah waktu dalam kegiatan akademis maupun non-akademis. Yang kelima, tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau semisal terjadi apa-apa boleh dituntun, dipersalahkan, dan diperkarakan. Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhir yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan adalah sebuah lembaga yang bernama universitas. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekunan, daya tahan, tujuan yang jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, dan keberanian. Mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sendiri sebelum menguasai orang lain. Yang ketujuh, sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Yang kedelapan, keberanian. Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meski demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambah sikap keberaniannya. Yang terakhir atau kesembilan yaitu keadilan. Siswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya individu dengan individu maupun pada level lembaga atau Bappenas. Yang kedua, transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Yang keempat, kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi.
Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Itulah tadi pembahasan sekitar nilai dan prinsip anti korupsi. Saya Andi Dini Cahya Laras pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.